Okay. According to the two texts, which of the following will most likely happen in the future? Baik, berarti perhatikan ya. Di sini according to the two texts berarti kita harus mencermati dua teksnya. Nggak boleh cuma satu, karena masing-masing mungkin mempunyai informasi yang berbeda. Kemudian, manakah berikut ini yang most likely happen in the future? Mana yang paling mungkin akan terjadi. Jadi ini ya, yang kata ini sering disalahpahami. Most likely ini artinya adalah paling mungkin. Apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang? Baik, berarti kita harus mencermati teksnya ini satu persatu, mulai dari teks 1. Oke, kita baca dulu teks 1. Setiap hari kita mengunyah makanan dengan gigi kita. Kita bisa menghancurkan makanan yang keras dengan menggunakan gigi geraham. Gigi kita dilapisi dengan sebuah lapisan pelindung yang disebut enamel gigi. Lapisan ini hanya beberapa milimeter tebalnya dari makanan itu tanpa menyebabkan rasa nyeri pada jaringan lunak di bawahnya. Ya. Oke, yang kedua, paragraf kedua. Para ilmuwan percaya bahwa enamel gigi adalah jaringan hidup yang paling keras di dalam tubuh manusia. Para ahli gigi telah melakukan banyak penelitian untuk mereplikasi atau membuat semacam replika gitu ya. Duplikasi dari lapisan yang super tipis namun memiliki struktur yang kuat ini untuk kesehatan gigi yang lebih lama. Baru-baru ini para ilmuwan material dan para ahli kimia telah menciptakan synthetic tooth enamel, berarti enamel gigi yang sintetis yang bahkan lebih kuat daripada yang ditemukan di gigi kita. Mereka juga mempelajari keduanya itu lebih close studied both, mempelajari keduanya maksudnya enamel yang asli sama enamel yang baru diciptakan ini untuk more closely resemble supaya bisa semakin dekat kemiripannya itu baik dalam komposisi maupun strukturnya dari zat yang aslinya gitu ya. Jadi yang baru diciptakan ini dipelajari lagi apakah komposisinya itu bagaimana gitu. Oke, lanjut. Enamel gigi ini terus-terusan dibombardir dengan serangan dari asam dan basa dari makanan dan minuman. Ini juga dipengaruhi oleh bakteria baru dan perubahan-perubahan dalam mikrobiom di mulut. Enamel bisa strong brushing and habitual teeth grinding. Jadi enamel ini bisa goresannya kuat gitu ya, dan kebiasaan teeth grinding itu mengkerut-kerutkan gigi gitu ya. Oke. Lanjut. Waktu, kemudian keausan dan pembusukan membuat lubang melalui lapisan luar dari gigi yang menghasilkan cavities atau gigi berlubang dan masalah-masalah gigi lainnya. Tidak seperti rumah yang rusak, enamel ini bukan rumah. Bone, bukan home ya. Bone itu tulang yang patah. Enamel itu bisa mempertahankan dirinya sendiri. Asal dari kekuatan enamel ini berasal dari strukturnya yang kompleks dan rumit. Material yang melindungi itu dibuat dari chips. Chips itu semacam pipa gitu ya. Pipa yang saling berhubungan, pipa kecil yang saling berhubungan yang disebut nanorods yang diisi oleh lattice grids. Kita nggak tahu lattice grids itu nggak apa-apa. Sebuah tipe dari kalsium fosfat mineral. Oke. Ini teks teks pertama. Kita lanjut. Teks yang kedua, ini isinya apa? Enamel gigi adalah zat keras yang ditemukan di lapisan paling luar dari gigi kita. Enamel dianggap sebagai substansi atau zat terkeras di tubuh kita. Ini dikenal bahkan lebih keras daripada tulang kita. Bagaimana ini bisa membusuk dan pecah ketika bakteri memecah gula di dalam makanan ini menciptakan sebuah lubang asam. Sekitar 2% dari enamel itu dibuat dari material organik yang dikenal sebagai enamelin. Di paragraf 1 sama-sama menjelaskan tentang enamel itu apa, terbuat dari apa.
Oke. Yang kedua, enamel memerankan peran penting dalam melindungi gigi kita untuk mengurangi rasa tidak nyaman yang kita rasakan karena makanan yang panas ataupun dingin. Oke, lanjut. Meskipun enamel gigi ini keras dan merupakan lapisan pelindung, ini bisa mudah retak. Ketika enamel ini pecah, ini tidak bisa lagi melindungi gigi dengan cukup, gitu ya. Pembusukan gigi dan kerusakan enamel dan kehadiran dari asam pada makanan yang kita makan menyebabkan erosi pada enamel. Oke, sekali enamel gigi kita itu rusak, tubuh kita tidak akan membuat lagi dengan tujuan untuk menggantikannya. Oleh karena itu kita harus menghindari sesuatu yang asam. Oke, berarti tubuh kita ini menciptakan enamel itu satu kali dan tidak akan menciptakannya lagi, gitu ya. Baik, nah apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kira-kira? Kita coba lihat opsi yang A. Karena penggunaan enamel spesifik protein, tooth enamel tidak akan dibombardir. No, ini tidak jelas ya. Ini salah. Oke. Kemudian yang B, protein enamel spesifik yang dikenal sebagai enamelin akan diterapkan pada gigi sehingga gigi yang dierosi bisa memperbaiki diri sendiri. Oh tidak. Jadi enamel tidak membikin lagi. Berarti A dan B juga sudah salah. Lanjut, opsi C. Enamel gigi dibuat dari struktur yang mirip dengan tulang. Ini akan dikembangkan untuk menggantikan tooth enamel. Oke, kita simpan dulu. Apakah tooth enamel made dibuat dari stimuli akan dikembangkan? Oke, simpan dulu mungkin ya, probably akan datang. Oke. Kemudian synthetic tooth enamel yang mempunyai physical properties seperti yang aslinya akan digunakan untuk menggantikan the damaged tooth enamel. Oke. Jawaban D ini lebih kuat ya. Kita lihat opsi jawaban E. Synthetic enamel yang terdiri dari ini akan mampu. Oke, ini enggak. Jadi jawaban yang D, jawaban yang benar adalah opsi yang D. Kenapa yang D? Sekarang kita balik tadi. Dalam teks yang pertama, khususnya di paragraf yang ini. Nah, paragraf yang kedua. Jadi mereka ini telah melakukan banyak riset untuk mereplikasi. Nah, terus ini sudah menciptakan synthetic tooth enamel yang lebih kuat. Nah, jadi ini dipelajari ini supaya apa? Karena ini bisa dipakai untuk menggantikan gitu ya. Makanya jawabannya lebih pas yang D daripada yang C. Karena kita nggak tahu ini dibuat dari bone similar structure kah? Enggak kan? Iya. Oke, jawabannya D.